Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast gue. Selamat datang kembali di podcast sejarah gue. Jadi, gimana kabar kalian hari ini semua? Semoga baik-baik aja ya, dan juga sehat selalu dalam situasi pandemi kayak gini. Nah, seperti yang udah gue bilang sebelumnya, jadi hari ini gue akan mereview atau menceritakan buku yang udah gue baca, yang berjudul Gerilya Republik Kota Probolinggo tahun 1947 sampai 1949. Di sini gue akan menjelaskannya secara lengkap, secara detail, dan terperinci. Jadi buku ini karangan Ari Sabto. Penerbitnya Matapadi Presindo. Tempat terbitnya ada di Yogyakarta. Tahun terbitnya tahun 2020. Nah, berarti masih bisa dibilang baru buku nih. Jumlah halamannya ada 188 halaman. Buku ini memiliki 6 bab yang berisi tentang semangat rakyat Probolinggo yang ingin merebut kota Probolinggo itu sendiri. Merebut kota Probolinggo kembali yang direbut oleh orang-orang Cina. Nah, berarti di sini kita udah tahu bahwa orang-orang Cina itu sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Probolinggo adalah salah satu dari 4 kota di Indonesia yang memiliki Hoofden School atau sekolah raja. Hoofden School adalah sekolah yang dijadikan untuk mendidik tenaga administrasi pada saat pemerintahan kolonial pada waktu itu. Dalam perkembangannya, Hoofden School berganti nama menjadi Opleiding School for Inlands Ambtenaren atau yang disingkat OSPIA, atau Sekolah untuk Pendidikan Pegawai Bumi Putra. Awal mulanya pada tahun 1947 sampai 1949 adalah periode bersenjata di seluruh wilayah Indonesia dalam menghadapi gelombang kembalinya kekuasaan Belanda ke Indonesia setelah Perang Dunia. Padahal sebelumnya sudah ada Jepang yang ekspektasinya bisa membantu keadaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan juga bisa lebih baik. Nggak taunya malah jadi terpuruk. Padahal sudah dijanjikan kemerdekaan. Nah, Belanda tuh datang gara-gara Jepang kalah di Perang Pasifik lawan Amerika. Jepang menyerah tanpa sekutu. Dan juga diakibatkan oleh penjajahan San Francisco bahwa Indonesia kembali ke pemilik awalnya. Jadi Belanda tuh datang. Yang gue tahu kayak gitu. Gerilya Kota Probolinggo tidak terpisahkan dari agresi militer Belanda. Yang pertama, yang kedua. Nah, agresi militer Belanda satu itu adalah operasi militer Belanda yang berada di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi Produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes Van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Jadi ini berkaitan dengan hasil perundingan Linggarjati. Nah, di sini Belanda juga mengambil alih sektor-sektor penting yang kayak misalnya daerah penghasil padi, perkebunan, pelabuhan, sama perhubungan, di mana Probolinggo adalah sasarannya. Nah, di sini kita lihat Belanda benar-benar pengen membalikkan lagi sama menguasai lagi daerah-daerah yang dulu pernah dikuasain. Padahal Indonesia baru senang-senangnya tuh merdeka lepas dari Belanda. Malah Belandanya datang lagi. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, gue pengen ceritain dulu nih letak dari Probolinggo itu di mana, dan juga asal usul kota Probolinggo. Jadi kota Probolinggo itu terletak di provinsi Jawa Timur. Dari Surabaya masih ke timur lagi, agak lumayan jauh sih. Nah, biasanya kalau lu pada ke Bali lewat jalur darat, biasanya lewat kota ini nih, sebelum masuk ke pelabuhan Tapang yang berada di Banyuwangi. Nah, kali ini gue akan membahas tentang sejarah singkat kota Probolinggo. Jadi, keberadaan Probolinggo sudah tercatat sejak zaman Kerajaan Majapahit. Nah, berarti Probolinggo itu udah ada dari lama banget. Tapi dulu namanya bukan Probolinggo, awalnya dikenal dengan nama Banger. Dalam negara Kartagama Pupuh 34 disebutkan agak lama berhenti seraya istirahat, mengunjungi para penduduk segenap desa, kemudian menuju Sungai Gawe, Sumanding, Borang, Banger, Barami, lalu lurus ke barat.
Negara Kertagama yang melukiskan perjalanan Raja Hayam Wuruk menunjukkan bahwa Bangar adalah bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit. Pada waktu kemudian, daerah ini sempat menjadi wilayah Kerajaan Blambangan. Nah, kata Bangor itu berarti berbau busuk dari bahasa Jawa, sebuah nama yang tidak nyaman untuk didengar. Hingga kemudian diubah. Hikayat rakyat yang setempat menceritakan bahwa nama Bangar berasal dari bawah genangan air. Negara Kertagama yang melukiskan perjalanan Raja Hayam Wuruk menunjukkan bahwa Bangar adalah bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit. Nah, berarti udah gue sebutin tadi bahwa Bangar ini merupakan wilayah Kerajaan Majapahit selama lebih dari 1 abad kemudian, yang berdiri di bawah kekuasaan Mataram. Menurut sistem pembagian wilayah Kerajaan Mataram, Bangar menjadi bagian daerah pesisiran timur. Setelah Majapahit, berarti yang menguasai adalah Mataram. Kota Probolinggo terletak di bagian timur Pulau Jawa, tepatnya di pantai Selat Madura. Di bagian ini Selat Madura menjadi lebih lebar dan dalam. Pusat kota Probolinggo ditandai dengan adanya alun-alun yang dikelilingi oleh gedung pemerintah di sebelah selatan, masjid di sebelah barat, penjara di sebelah timur, dan kampung Cina atau Pecinaan. Di sebelah utara alun-alun terdapat stasiun kereta api dan juga terdapat pantai atau laut yang menghubungkan ke Selat Madura. Alun-alun bagian tengah dibelah oleh jalan yang membujur utara-selatan. Jalan ini bila diteruskan ke arah selatan akan bertemu dengan Jalan Raya Pos. Pada tahun 1686, Untung Suropati membangun kekuasaan di Pasuruan. Wilayah yang membentang dari Blambangan, Panarukan, Probolinggo, Pasuruan, dan Malang. Perubahan nama Bangar menjadi Probolinggo terjadi pada masa kekuasaan Bupati Joyonegoro pada tahun 1770. Probolinggo berasal dari kata Probo dan Linggo. Probo yang berarti sinar atau cahaya dari, dan Lingga yang berarti lambang kekuatan atau kejantanan. Probolinggo sering diartikan sebagai kekuatan yang bercahaya. Nah, pada abad ke-17, Probolinggo adalah wilayah yang unik. Wilayah ini menjadi pembatas kekuasaan Kerajaan Blambangan bagian timur, dan di barat ada Kerajaan Mataram. Wilayah ini juga semacam benteng Hinduisme yang dipertahankan oleh Blambangan terhadap desakan Islam secara perlahan-lahan. Proses Islamisasi berlangsung mulai pada abad ke-17. Proses ini tidak sepenuhnya berhasil, mengingat pertahanan Hindu yang kuat di antara penduduk Tengger. Jadi proses Islam ini nggak sepenuhnya berhasil dan juga susah masuknya karena kan ada benteng Hinduisme yang merupakan kekuatan gabungan dari Tengger, Blambangan, dan kerajaan-kerajaan Hindu yang lainnya. Kota Probolinggo terletak di bagian timur Pulau Jawa, tepatnya di pantai Selat Madura. Di bagian ini, Selat Madura menjadi lebih lebar dan dalam. Laut sepanjang 40 mil membentang di antara Pulau Madura dan pantai Probolinggo. Mata pencaharian penduduk kota Probolinggo cukup bervariasi. Cukup banyak ya, antara lain ada sebagai petani dikarenakan tanahnya yang subur, pedagang, nelayan, tenaga kasar, tukang, dan pegawai. Biasanya orang-orang Madura yang berprofesi sebagai pedagang dan nelayan. Banyak etnik yang tinggal di kota ini, Jawa dan Madura, mempertahankan kultur yang berbeda. Kultur Jawa yang halus karena terbawa oleh kehidupan persawahan akan berbeda dengan kultur Madura karena terbawa kehidupannya dengan ladang. Nah, jadi di kota Probolinggo itu sendiri ada orang-orang Madura yang bermigrasi ke kota Probolinggo, mencari mata pencaharian, kerjaan, dan lain-lain. Jadi bahasa yang digunakan di Probolinggo itu sendiri ada bahasa Jawa dan Madura. Penduduk Probolinggo tidak hanya dapat berbahasa Jawa ngoko atau berbahasa Jawa sehari-hari, tetapi juga bisa berbahasa Jawa kromo atau berbahasa halus yang diucapkan dengan logat Madura. Dengan penggunaan bahasa ini juga tergantung keperluan saja. Di kantor-kantor biasanya digunakan bahasa Jawa kromo. Di daerah Mayangan, di mana sebagian besar orang-orang Madura tinggal sebagai pekerja kasar, juga digunakan dua bahasa. Nah, jadi biasanya orang-orang yang tinggal di pesisir ngomongnya bahasa Jawa tapi logatnya Madura, dikarenakan udah bercampur dengan kebudayaan Probolinggo itu sendiri. Ya, pada zaman penjajahan Jepang, tentara Jepang datang ke Indonesia pada umumnya disambut dengan baik oleh rakyat Indonesia ketika mereka melakukan invasinya ke Nusantara dalam 2 atau 3 bulan pertama di tahun 1942. Nah, Jepang ini pertama kali mendarat Indonesia tahun 1942 di Kalimantan. Dalam hal ini, rakyat Indonesia memperlihatkan perasaannya secara spontan dengan mengucapkan selamat datang kepada tentara-tentara Jepang yang memasuki wilayah mereka. Sementara bagi pihak Jepang sendiri, bahwa hal yang lebih penting adalah dua tokoh senior pergerakan nasional,
yakni Soekarno dan Muhammad Hatta, yang memilih mengambil sikap kooperatif. Hal ini sangat menarik karena kedua tokoh ini terkenal sebagai non-kooperator yang gigih selama pemerintahan kolonial Belanda. Penyebab tumbuhnya sikap simpatik terhadap Jepang dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal. Nah, kita mulai dari faktor internal dulu. Dari faktor internal dapat dibisarkan bahwa pernah ada suatu ramalan. Ramalan itu yang bernama Ramalan Jayabaya. Jadi, isinya sebagai ungkapkan aspirasi kemerdekaan yang laten di kalangan rakyat biasa. Versi tertua surat Jayabaya diduga berasal dari tahun 1715. Tokoh Jayabaya adalah raja yang memerintah pada saat kerajaan Kediri. Nah, ramalan Jayabaya tersebut ini berisi sebelum zaman baik tiba akan terdapat masa peralihan yang didominasi oleh orang-orang kerdil, berlangsung selama hidup tanaman jagung. Zaman baik ditandai dengan Ratu Adil. Yang dimaksud orang kerdil di sini adalah orang Jepang. Nah, di sini berarti sudah diramalkan kan. Sedangkan pada faktor eksternal, Jepang menang melawan Rusia pada tahun 1905 dalam memperebutkan wilayah yang berada di utaranya. Nah, di mana kemenangan ini membawa pengaruh yang dalam kepada negara-negara di dunia timur dan juga munculnya rasa penghargaan atas harga diri sebagai bangsa itu sendiri dan juga ingin menguasai dunia. Pada bulan April 1943 dikeluarkan pengumuman mengenai penerimaan calon Heiho. Heiho itu disebut juga pembantu prajurit di bahasa Jepang. Sebuah pengumuman pemerintah memerintahkan bahwa para pemuda lulusan SR atau sekolah rakyat bisa masuk Heiho antara umur 17 hingga 25 tahun. Jadi untuk menarik perhatian golongan muda agar bersedia masuk Heiho, pemerintahan penjajahan Jepang sengaja mengundang anggota Heiho untuk menceritakan pengalamannya di hadapan para pemuda. Secara khusus diceritakan peranan anggota Heiho yang berasal dari Probolinggo. Setelah itu terdapat Tentara Peta atau Pembela Tanah Air. Tentara Peta atau Pembela Tanah Air dibentuk oleh seksi khusus Tokubetsuhan dari bagian intelijen tentara ke-16 di Jawa dan Madura. Sebelum pemerintah membentukkan Tentara Peta dikeluarkan, bagian intelijen telah melatih pemuda-pemuda Indonesia untuk tugas intelijen. Nah, latihan akhirnya berkembang dalam Seinen Dojo atau Pelan Pemuda di Tangerang. Nah, ini pusatnya. Ketika Perang Pasifik semakin menghebat dan pemerintah penjajahan Jepang sangat memerlukan bantuan rakyat Indonesia, Seiko Shikan mengucapkan pidato yang menyatakan bahwa Peta merupakan salah satu sayap barisan Asia Timur Raya, serta menjadi tulang punggung kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Nah, Peta ini dilibatkan oleh Jepang untuk membantunya dalam Perang Pasifik. Setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno di halaman rumah kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, di daerah-daerah, rakyat melakukan gerakan perebutan kekuasaan Jepang ke tangan bangsa Indonesia. Mula-mula gerakan ini berupa pemasyarakat simbol-simbol kemerdekaan seperti menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Namun, gerakan ini kemudian disusul dengan gerakan perebutan senjata, pendudukan kantor dan perusahaan Jepang. Nah, akhirnya Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, setelah Indonesia merdeka ternyata Belanda muncul kembali di Indonesia, datang kembali ke Indonesia. Alasannya untuk memulangkan kembali tentara Jepang dan melucuti senjata-senjatanya, mengambil senjata-senjatanya. Namun pada kenyataannya justru Belanda ingin menguasai kembali negara Indonesia. Lalu terjadilah agresi militer 1. Nah, selanjutnya di kota Probolinggo sendiri, dalam fase perkembangan politik pada masa revolusi, peranan seorang pemimpin sangat menentukan untuk menciptakan dan mempertahankan moral kelompok. Pemimpinlah yang bertugas untuk menggembleng solidaritas kelompok dan mengikat hubungan antar kelompok. Menuju konsep sektor gerilya kota, dua nama perlu disebut, yaitu Letu Toyunan dan Letu R. Suyoso. Keduanya adalah komandan satuan gerilya yang ditugaskan beroperasi di dalam kota. Nah, dia berasal dari Probolinggo, yang memimpin gerilya kota. Nah, setelah berlangsungnya agresi militer Belanda 1, COG atau Commanding Officer Guerrilla, kota Probolinggo dijalankan oleh Kompi 1 yang bermarkas di Dukuh Bengkingan, Desa Kalirejo, Kecamatan Delingo, sedikit sebelah timur dari kota Probolinggo itu sendiri. Susunan kompi ini terdiri dari Komandan Kompi, Letnan 1 Toiman, sering disebut dengan Kompi Toiman, Komandan Peleton 1 Suwarno, Komandan Peleton 2 Mokhtar, Komandan Peleton 3 Abdul Jalik. Setelah Toiman tertangkap dalam operasi yang dilakukan tentara Belanda terhadap markasnya, posisi Komandan Kompi dipercayakan kepada Letnan 1 R. Suyoso. Nah, di sini berisi
nama-nama pasukan-pasukan yang berasal dari Kota Probolinggo untuk melawan pasukan Belanda itu sendiri. R. Suryoso melanjutkan perlawanan gerilya sambil terus melakukan konsolidasi. Nah, di tengah-tengah taktik gerilya yang dijalankan dalam kota dilakukan dengan beberapa garis besar penting. Yang pertama, sebagai blueprint perlawanan antara lain yang pertama penumpasan mata-mata musuh. Yang kedua, penempatan pos-pos gerilya yang tidak terpaku pada satu tempat. Harus berpindah-pindah secara diam-diam dan muncul secara tiba-tiba. Ini merupakan kunci untuk memenangkan perang. Yang ketiga, melakukan serangan mendadak, menusuk, menikam, merampas senjata, kemudian menghilang. Yang keempat, bergerak dengan kelompok-kelompok kecil, 2 atau 3 orang. Yang kelima, pertempuran terbuka hanya dilakukan bila keadaan memaksa. Yang keenam, upaya menumbuhkan jalannya pemerintahan di wilayah pendudukan, misalnya dengan melarang rakyat membayar pajak kepada pemerintahan Belanda. Nah, di sini rakyat mulai melakukan penyerangan di kota Probolinggo. Pada saat bersamaan, rakyat bergerak melakukan pembakaran pabrik, merusak dan membakar rumah serta toko milik warga Cina dengan senjata seadanya. Rakyat menyerang pos Belanda di dalam kota. Keterlibatan para alim ulama yang disegani membuat massa menjadi semakin berani dan beringas. Hal ini dapat dipahami sebab dalam kehidupan sosial di mana agama Islam dianut oleh mayoritas rakyat dan sikap paternalistik masih demikian kuat. Peranan tokoh agama menjadi peran yang sangat penting. Selama proses pendudukan, Belanda berusaha meredam konflik di Indonesia dari perhatian dunia internasional. Penyebutan aksi polisional untuk operasi agresi militer mereka adalah usaha untuk mengelabui dunia bahwa apa yang terjadi adalah isu domestik. Namun, usaha ini tidak bisa mereka pertahankan secara terus-menerus. Pecahnya perang terbuka antara tentara Indonesia dengan Belanda akhirnya memaksa perhatian dunia. DKPBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dipaksa turun untuk membantu menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kekerasan melalui mediator Komisi PBB untuk Indonesia. Kedua belah pihak kembali dipertemukan di meja perundingan. Walaupun TNI tidak benar-benar mengalahkan tentara Belanda di medan pertempuran, tetapi ketidakmampuan Belanda untuk mengalahkan rakyat Indonesia yang kemudian merintis jalan menuju perundingan. Hal ini juga yang kemudian mengakhiri pemerintahan kolonial pada akhir tahun 1949. Nah, mungkin cukup buat episode kali ini. Oh iya, sebelum gua akhiri, gue pengen kasih tahu tentang kelebihan dan kekurangan buku ini. Nah, kelebihannya menurut gua isinya detail banget kok. Terperinci, lengkap dari awal mulanya tuh asal-usul kota Probolinggo ada, terus jalan pemberontakan sampai akhir pemberontakan ada. Nah, kekurangannya bagi gua di buku gua ini ada beberapa halaman yang hilang ya ada. Terus ada beberapa kata-kata yang gua nggak tahu artinya sama tipe. Nah, bagi lo yang pengen ngebaca lengkap buku ini bisa banget kok nih. Banyak kok yang jual di Gramet ada, di TM Bookstore ada. Online juga banyak kayaknya sih. Harganya juga nggak nyampe 100.000 kok ke atas. Ya lo mending beli aja deh biar tahu isinya apa aja. Ya, semoga ini bermanfaat buat lo yang ngedengerin. Semoga juga lo nggak bosen dengerinnya. Gua Bimo Arya Wicaksono pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.